Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Siapakah kami ini ya Allah di hadapan-Mu, sehingga kami dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami tetap berkenan untuk menerima berkat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur ya Allah, karena pemeliharaan kesetiaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi dan kuasai setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga firman-Mu itu ya Bapa, tidak akan berlalu dengan begitu saja. Melainkan boleh kami berlakukan di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami berada. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita saat ini, Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan 26. Bagaimanakah sikap kita atau bagaimanakah sikap gereja ketika mengalami penganiayaan? Apakah dengan sikap diam dan menyerah? Atau sebaliknya maju terus memberitakan Injil, karena itulah panggilan Tuhan pada gereja. Saudara-saudara, gereja perdana tidak jauh berbeda keadaan mereka dari gereja sekarang ini. Saat itu banyak pemimpin agama yang iri dengan keberhasilan gereja perdana, terutama dalam hal memenangkan jiwa bagi Tuhan. Salah satu adalah kelompok Saduki yang dipelopori oleh imam besar. Dapat kita lihat dalam ayat 17. Mereka melakukan tindak kekerasan dengan menangkap para rasul-rasul dan memenjarakan mereka. Adakah tekanan yang begitu hebat membuat gereja perdana dan para rasul bungkam? Adakah tekanan yang begitu berat menjadikan gereja dan para rasul takut? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mereka tetap berani dan dengan lantang di muka umum mereka memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Mengapa demikian? Pertama, karena Tuhan sendiri yang membebaskan mereka. Melalui malaikatnya tangan Tuhan menyertai mereka sehingga para musuh tidak berdaya. Tuhan yang menolong mereka. Kekuatan Tuhan, kuasa Allah menjadikan mereka tetap mampu. Kedua, Tuhan juga melalui malaikatnya membebaskan mereka dan memerintahkan mereka agar tetap setia memberitakan firman itu, firman hidup, Injil itu, kepada semua orang. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Yesus Kristus, tantangan, rintangan, hambatan pun akan menghalangi kehidupan kita dalam memberitakan Injil. Akan menghalangi kita untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang banyak.
Tetapi melalui firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan 26, kita diingatkan kembali bahwa ada tangan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ada tangan Tuhan yang memberikan kita, yang akan menolong kita untuk menghadapi semua itu. Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang menopang kita. Bahkan Tuhan yang akan menolong kita. Sehingga kita tetap berani untuk menyampaikan Injil Tuhan kepada semua orang. Jangan takut Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita jangan menjadi lemah. Kita jangan menjadi tidak berdaya karena rintangan-tantangan itu. Tetapi rintangan-tantangan itu memberikan kita kekuatan. Karena ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita ketika menghadapi tantangan tersebut. Seperti yang dialami oleh para rasul. Mereka dipenjarakan. Tetapi mereka tetap berani karena mereka percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong bagi mereka. Tetapi kembali dalam hidup kita Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Manakah yang akan kita pilih? Apakah kita tetap berani menyampaikan, memberitakan Injil Tuhan kepada semua orang seperti yang dilakukan oleh para rasul, sekalipun ada dalam rintangan tantangan, ataukah kita akan mundur karena kita tidak mampu melawan setiap rintangan itu? Itu ada dalam diri kita, ada dalam pilihan kita masing-masing. Amin. Terima kasih ya Bapa di sorga. Firman-Mu yang boleh memberi kami kekuatan. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Sekalipun kami ada dalam tantangan. Sekalipun kami ada dalam rintangan. Sekalipun banyak hal yang kami hadapi ketika memberitakan Injil Kristus. Hendaknya tidak menjadikan iman kami lemah dan takut. Tetapi biarlah kami boleh menjadi seperti para rasul, tetap berani untuk menyampaikan kebenaran Injil itu kepada semua orang. Mampukan kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah menolong para rasul pada waktu itu. Maka demikian juga Tuhanlah yang akan menolong, memampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk tetap berani menyatakan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa di sorga. Biarlah kehendak-Mu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Amin.